Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malaf Channel dengan program 3M. Saya diajak untuk azan di masjid dilatih. Jadi muazin ya ceritanya dulu. Saya muazin. Oh, iya. Nah, iya. di situ dikatakan artinya Apa dek? Dar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Islam percaya kepada Allah, kepada Tuhan yaitu Allah yang adalah zat. Mereka percaya kalau di batu itu tampol nggak nih? tampol, bos. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakancan walaf, kadinapa kabrere, gamoga dibikabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kali ini pakai logat Madura taya. Dikarenakan ada dintadin dari Pulau Madura Pamekasan nyamana Muhammad Kolil. Tapi saya tak yakin dia dari Madura asli taya. Dari logat cara bicaranya saja tak ada Madura-Maduranya. Dari info yang saya dapat dari videonya, ternyata Khalil ini tinggal di Bandung taya. Dia jualan mainan dan gorengan. Kalau memang dia orang Madura asli, kenapa nggak jual teh sate? Kan gampang, tinggal berkabar teh sate. Ya Allah, ini susah banget ya ngomong bahasa Madura pakai logat Sunda komonya. Wah, ya butuh belajar yang benar-benar gitu ya. Masya Allah. Nah, cakan jaman love, seperti apa videonya dan seperti apa keseruannya hari ini? Bagi cakan jaman love yang baru gabung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya ya. Dan kalau suka videonya jangan lupa jempolnya dipencet juga. Dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cakan jaman love, kita tonton saja langsung ya. Kumahannya. Pokoknya kita tonton aja lah. Nah, kenapa saya percaya kepada Yesus padahal saya sudah dididik oleh orang tua? Dibawa ke masjid. Saya diajak untuk azan di masjid dilatih. Jadi muazin ya ceritanya dulu. Saya muazin. Oh, iya. Nah, saya juga dididik oleh orang tua tiap sore. Dipanggilkan ustadz untuk belajar ngaji, itu dari kecil saya udah dididik. Keras, sampai saya remaja, dewasa. Tetapi saya mengenal Yesus kenapa? Meneketeh. Emang urusin, emang saya kenal. Pol tampol tadi. Tampol, bos. Ku ngaku muazin. Kalau kita tes azan, dia pasti pol ngompol tadi. Ya, ini malah saya dapat dari orang Madura dan Pamekasan asli ini ya. Komen langsung ke channel saya. Aku orang Madura, ayah Pamekasan, ibuku Sumenep. Aku hanya mau membantah pernyataannya soal dia ngundang ustadz untuk belajar ngaji di Madura. Sampai detik ini tidak ada yang ngajinya manggil ustadz ke rumah. Santri-santri di sana yang tidak mondok secara berjamaah atau bareng-bareng sesama teman kampung tiap sore mendatangi langgar atau musola atau masjid untuk belajar ngaji Al-Quran dan kitab-kitab. Itu sudah jadi rutinitas atau tradisi di Madura. Bukan malah ustadz diundang ke rumah lalu ngaji secara privat. Itu dusta dan menunjukkan orang ini gak pernah tinggal di Madura. Andai saja aku bisa tes dia dengan bahasa Madura, cukup 2 bahasa saja, bahasa Pamekasan dan Sumenep, pasti ketampol dia. Betul-betul tayo ya. Valid, tegas dan cukup membuktikan bahwa Kolil ini bukan asli orang Madura tayo ya. Kita lanjut lagi videonya. Lanjut. Tahun 2008 itu saya mengatakan, malahan ayah saya seorang purnawiran polisi dia. Nah,
Dan dia Islamnya sangat taat Wow, sekali, wow. ibadahnya sangat taat. Wow. Dia Bahkan mengatakan malah dari keluarganya holik dari garis keras. Garis Iya. keras. HTI. HTI dan HTI dia. FPI dan Sangat taat HTI. Ya. HTI. FPI dan HTI. HTI. FPI? HTI. Oh, HTI bukan Iya, FPI. Hizbut Tahrir Indonesia. Oh, HTI ya. Iya. Oh, bukan FPI. Iya, Hizbut Oh, Tahrir Indonesia. HTI, oh, Hizbut Tahrir. Cuma masih satu kelompok Iya, sama satu. aja. Masih garis keras. Nah, Be. Sampeyan nih kalau ngomong jadi jaga ya. Ini nggak bener ini ya. Ini bahaya nih ya. Seorang purnawirawan polisi menganut paham HTI dari Pamekasan. Wah, congaco nih sampeyan nih Lil. Bisa jadi kasus sampeyan dek. Udah bawa-bawa aparat negara sama bohong tayo. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus sampeyan menyamakan HTI dan FPI sama-sama garis keras. Kerasnya sebelah mana tayo? FPI disamakan HTI. Jauh. Saya dulu ketika jadi kafir, saya benci yang seperti itu. Saya benci FPI. Tapi setelah saya masuk Islam dan memperlihatkan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya, Masya Allah, saya jadi cinta FPI. Saya jadi cinta Habibana Rizik Syihab. Sampai yang tidak tahu amar ma'ruf nahi mungkarnya FPI yang sekarang jadi front persaudaraan Islam. Jangan congaco sampean. Jangan bikin gaduh antar umat beragama sampean. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Ini terlalu banyak makan bungkus cobong tadi. Ngeri juga saya ya. Ya, kita lanjut lagi ya. saya memberanikan datang ke sebuah gereja di sebuah kota Pamekasan. Itu nama gerejanya GSPI. Ada sebuah gereja GSPI di sebuah kota Pamekasan. Tak ada Dan tadi di ya. situ saya itu saya pertama itu lewat gitu. Lewat depan gereja, balik lagi, kembali lagi, balik sana sini. Jadi saya antara mau masuk atau tidak ke dalam gereja itu. Karena saya nggak pernah masuk gereja, saudara. Makanya saya orang Islam. Saya tuh kalau masuk gereja, bagi saya itu hal yang haram, najis. Sangat najis sekali akidah itu. Najis Sangat bisa-bisa saya jadi apa ya? Malah saya udah jadi kafir itu. Kalau udah masuk ke gereja udah kafir bagi iman saya itu. Saya waktu itu masuk ke gereja, di situ ada pintu gereja lagi buka sedikit, waktu itu hari Minggu. Kebaktian. Pol tampol tayo. Di kota Pamekasan itu tidak ada gereja GSPI, yang ada gereja GSPII, Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia. Sampeyan kok bawa-bawa gereja, jangan suka bohong sampeyan. Kalau yang sampeyan maksud adalah gereja GSPII, sampeyan bohong juga. Karena di dalam gereja GSPII, kalau kita lihat dari luar, ini tak bisa kelihatan deh, dikarenakan ada pembatas di depan pintunya, dan pintunya tidak mungkin dibuka deh. Karena kalau dibuka, suara musiknya bisa mengganggu sebelahnya deh, bisa mengganggu masyarakat sekitar deh. Makanya pintunya ditutup kedap suara deh, setiap gereja semua gitu. Sampai aneh nih kok bohong gak tanggung-tanggung deh. Udah bawa aparat negara, bawa-bawa FPI, bawa-bawa HTI, sekarang bawa-bawa gereja. Sampean mau memecah belah umat, dan yang jadi masalah itu masalah masuk gereja itu sangat najis. Tak ada deh dalam ajaran Islam seperti itu deh. Kalau masalah haram, betul. Saya setuju, karena beberapa mazhab mengatakan seperti itu deh. Haram yang dimaksud adalah haram untuk beribadah di situ deh. Kalau masuk itu tidak najis. Sampeyan kalau ngomong dijaga. Kalau nggak tahu apa-apa tentang hukum-hukum Islam, lebih baik sampeyan diam daripada menimbulkan kekacauan. Betul-betul tayo. Kalau memang langsung jadi kafir, bagaimana dengan satpam yang di sana yang beragama Islam? Lalu bagaimana dengan tukang bangunan? Lalu bagaimana dengan tukang tehel, tukang lantai? Lalu bagaimana dengan orang yang suka bikin meja terus disimpan, atau orang yang suka bikin kayu terus dijadikan kursi disimpan dalam gereja? Apakah mereka jadi kafir deh? Mikir deh, ote dipakai deh ote. Lil. Kalau sampean nggak tahu apa-apa, lebih baik coloknya diam saja deh. Bikin gaduh saja deh. Kita lanjut lagi ya. Ya Allah tunjukkan. Dan sesudah itu saya habis berdoa,
saya membuka Al-Quran, surat Al-Fatihah itu saya buka dari ayat pertama, surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat sholat. Oh iya. Di situ dikatakan artinya apa dek? Dar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ surat Al-Fatihah itu surat ayat-ayat sholat. Di situ ada arti yang mengatakan di Al-Quran di surat Al-Fatihah itu bahwa ya Allah, dalam setiap kita sholat membaca Al-Fatihah kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rob, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau murka atau yang kau sesatkan. Tampol lah ya. Tampol bos. Ini momen terindah ya. Setelah kita nunggu lama tadi dalam Quran ada surah, didiam dulu dia gitu. Dar. Terus ihdinas siratal mustaqim. Iya. Aduh, Din, tak ada yang lebih kreatif apa? Malu saya ya sebagai mantan kapir tadi. Yang kayak begini saja tak tahu. Dan kalau orang yang suka sholat, tak mungkin salah mengucapkan Al-Fatihah. Betul. Tapi dalam sholat gak ada kita begini-begini, Din. Gak ada kita begini-begini, Lil. Mikir otak di mana otak. Ngakunya suka ngaji, ngakunya suka sholat, rajin sholat. Tapi giliran sholat kok begini-begini. Sampean step. Minum obat dulu tadi. Obat dipelihara. Bodoh dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Nah itu saudara. Nah di situ saya buka kembali. Saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Balik saya buka Injil. Lil, sampai aneh nih deh. Buka Injil dan Al-Quran kayak bikin martabak. Saya buka, ketemu sana. Saya Yohanes. Nama saya orang Islam dulu, saya buka asal buka aja, namanya kita belajar mencari kebenaran. Saya buka Yohanes. Di situ dikatakan saudara. Iya. Di situ dikatakan di Yohanes saya kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Loh. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Saya buka, bro. Bukannya Tuhan itu tidak beranak? Yo. Bukannya Tuhan itu tidak diperanakan dalam surat Al-Falaq? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya buka. Tetapi apa di Yohanes dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, dia tidak memiliki anak. Nah itu saudara. Saya buka lagi. Wah, tampol tadi. Tampol bos. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah karena Allah masih memberikan kita iman Islam yang luar biasa, tak ada batasnya tadi. Dan saya heran tadi ketika si Din Murtadin ini baca surah. Sepertinya satu perguruan sama si Fatimah Sakdiyah tadi ya. Kita lihat videonya bersama-sama tadi. Kacau ini ya. Baca Quran kok ngaco begitu. Sampean ini katanya suka ngaji, tapi kodo bodoh tadi. Surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Satu perguruan sepertinya nih ya. Baca Quran surah Al-Falaq, isinya qul huwallahu ahad. Sampean sehat Din Murtadin. Malu saya sebagai mantan Kristen daya. Kualitas murtadinnya seperti ini. Ter aja kayak kambing diikat. Mana baca salah ayat. Kalau memang menurut sampean
Yesus dan Bapa itu adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30, ya kan? Maksud sampean itu kan? Harusnya sampean ini lebih teliti lagi deh baca kitabnya deh. Kalau memang seperti itu, lalu bagaimana dengan murid-murid Yesus yang dikatakan agar mereka satu sama seperti kita deh? Sudah tahu ayatnya deh? Saya bacain deh. Kasihan saya deh sama sampean deh. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 11 dek, dikatakan demikian dek. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dek. Siapa mereka di sini dek? Murid-murid Yesus dan kita dek. Apakah kita sama-sama jadi Tuhan dek? Tak otter ya dipakai. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 21-nya dek, saya bacain lagi dek. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku dek. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 22-nya dek, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu dek, sama seperti kita adalah satu. Mereka di sini siapa dek? Harusnya sampean mikir. Kalau memang Yesus itu adalah Allah, karena dalam patokannya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Lalu bagaimana dengan ayat ini dek, yang mengatakan kita semua supaya menjadi satu sama seperti Allah dek? Mikir dek. Ote dipakai ote. Belum sampai sini ya dek. Kasihan sampean dek. Lu malu saya dek sebagai muallaf ngajarin sampean yang murtad dari Islam. Orang Islam percaya kepada Allah, kepada Tuhan yaitu Allah yang adalah zat. Mereka percaya kalau di batu itu adalah suatu batu yang sangat dimuliakan. Maksudnya manusia apa? Percaya. Hah? Manusia percaya kepada batu yang ada di Ka'bah. Semua umat Islam saudara kita percaya. Hajar Aswad. Maaf saudara. Nggak ada maaf Ini lagi. tidak saya menyudutkan agama Yahudi atau Islam. Jadi mari kita belajar. Yahudi percaya Allah menunjukkan dalam bentuk api di semak-semak belukar kepada umatnya Musa. Dan umat Islam percaya bahwa Allah yaitu Ka'bah adalah tempat suci yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan. Dalam batu Hajar Aswad itu percaya, dan umat Islam menyanjungnya. Tetapi kenapa Allah sendiri yang turun menjadi manusia, menjelma? Mengapa kita tidak percaya? Rap sarap taya. Perlu ditampol taya. Tampol bos. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa coba? Kalau sudah murtadin, ya sudah saja. Kalau memang menurut sampean bahwa Allah itu Ka'bah, bahwa Allah itu batu, sampean pas jadi Islam ngapain saja? Sampean nyembah siapa? Nyembah batu, nyembah Ka'bah. Sampean ini bodoh dipelihara taya. Saya heran gitu. Sampean cerita gitu, otaknya ngejatuh ke bawah. Umat Islam dianggap menyembah batu, menyembah Ka'bah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau Cakan Jamalaf ada yang kenal sama nih orang, tolong kasih tahu saya. Nomor saya ada di kolom deskripsi, supaya saya nih bisa ngopi bareng nih sama si Din Murtadin ini, si Khalil ini. Semoga Allah mempertemukan saya dengan orang ini. Tak ada kami umat muslim menyembah batu, menyembah Hajar Aswad. Dan kami tidak seperti ini. Kalau memang Allah itu berubah jadi manusia, kenapa harus seperti ini? Ngaco pikiran sampean dek. Aneh gitu ya. Murtad dari Islam, muajin, rajin sholat, rajin ngaji, tapi tidak tahu apa yang dia sembah selama dia jadi Islam. Lagillah taya. Kita lanjut lagi ya, supaya lebih menarik nih videonya. Saya di Al-Quran itu, saya setiap habis sholat saya mengaji saudara. Mengaji. Di situ Allah berfirman. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, lalu roh kami dikatakan, lalu kami mengutus roh kami, lalu roh kami menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ingat saudara, bagi saudara harus buka itu.
Oh, siap. Siapa itu? Itu bukan menjadi Jibril. Oke. Tidak mungkin roh kami menjadi Jibril atau menjadi binatang atau menjadi batu, roh Allah. Di situ Allah berfirman, lalu kami mengutus roh kami. Lah, kami itu dikatakan kami kan Tuhan. Tidak mungkin Jibril, tidak mungkin atau penghuni surga, itu Tuhan sendiri berkata. Lalu kami mengutus roh kami, dan roh kami itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu siapa? Siapa hayo? Ngaku ngaji, lat sholat, tapi baca ini saja tak ngerti. Ini enaknya kita tampol ya. Tampol, bos. Aduh, bingung saya dek. Sampean katanya beres sholat langsung ngaji, tapi sampean salah baca ayat Quran. Sampean nantang saya untuk buka Quran, dan saya tahu maksud sampean dek. Yang sampean maksud dalam Quran surah Maryam ayat 17 kan dek. Sudah di luar kepala saya dek. Jelas di sini dek. Kalau sampean baca dan memang bener ngaji, baca dari Quran surah Maryam ayat 17 sampai ke 19 deh. Di situ jelas bahwa Allah mengutus rohnya, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan sesuatu kepada Siti Maryam deh. Siti Maryam mengandung seorang anak laki-laki. Catu ayat 19-nya deh. Masa Allah bilang, aku hanya utusan Tuhanmu yang akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci deh. Mikir deh. Otaknya dipakai sedikit saja deh. Mata saja melotot deh kayak mau makan orang, tapi otaknya tak ada. Kita lanjut lagi ya. Apa yang dia omongin tentang Al-Quran lagi? Yesus Al-Masih. Saya yang dulunya anggap dia manusia biasa, ternyata dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia, menyelamatkan saya, mati di atas kayu salib, disalibkan, wafat, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Maka benar dalam Al-Quran, hai Isa, apa? Engkau menjadi orang yang diberkati di mana engkau berada. Di saat lahirmu, kematianmu, dan kau akan dibangkitkan. Tuh, siap. Al-Quran saja di surat Maryam mengatakan, hai Isa, hari-hari engkau akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kemana engkau berada. Dan engkau akan dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan. Jadi benar, saudara. Jadi benar, Allah, seperti ya Yesus. Karim. Sampai nih tadi di awal ngomong bahwa Isa itu adalah Allah, Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi sekarang dilahirkan, dimatikan, diwafatkan, dan macam-macam. Pol tampol tayo. Tampol, bos. Katanya suka ngaji, tapi baca begini saja tak becus. Tadi di awal saja menggebu-gebu bahwa Allah itu adalah Isa yang menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia saja tidak percaya? Dan sekarang apakah Allah itu mati, Allah itu dilahirkan, Allah itu diwafatkan, atau Allah itu bangkit lagi? Ote di mana dek? Maksud sampean Quran surah Maryam ayat ke-30 dek. Dalam Quran surah Maryam ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sudah jelas,
hamba Allah, dan Allah memberikan kitab Injil, dan dia menjadikannya seorang nabi deh. Seorang nabi, bukan seorang Allah deh. Camkan baik-baik ini deh, supaya sampean gak jadi orang bodoh deh. Betul deh ya. Dan Allah tidak mungkin sholat dan berzakat deh. Lihat di ayat ini deh ya. Dan dia menjadikan aku ini Yesus deh, atau Nabi Isa, seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jelas ini deh, Nabi Isa yang berkata. Dan ayat selanjutnya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kalau Allah itu manusia, dan kalau Allah itu menjadi seorang bayi yang suci, dan kalau Allah itu turun dan jalan-jalan ke dunia ini, tidak berlaku lagi dek. Allah itu maha sombong, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya, dan tak mungkin Allah juga berjalan-jalan dengan ibu dan berbakti kepada ibu. Mikir deh, pakai otak deh. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Arti kata semoga yang dikatakan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam di dalam ayat ini, Nabi Isa meminta kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku kesejahteraan pada hari aku dilahirkan, dan tidak mungkin Allah dilahirkan. Dan pada hari aku meninggal, tak mungkin Allah meninggal kecuali Allahnya. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, tak mungkin deh Allah dihidupkan dan dibangkitkan kembali deh. Lagilah kalau ada orang mikir kayak gitu deh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya. Jadi mana yang lebih jelas dan dapat dipercaya deh, perkataan Allah atau perkataan din murtadin ini? Kalau ada yang murtad gara-gara orang ini, berarti kalian sama-sama majnun deh. Tahu itu majnun deh? Beleng-beleng deh. Beleng-beleng Makassarnya. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Duh capek saya ngomong bahasa Maduranya. Logat Madura capek ya. Jadi ya gitu aja sahabat. Kisahnya sih cuma sampai sini ya. Selebihnya omong kosong belaka lah. Nggak usah dipercaya gitu ya. Lagian omongannya juga nggak ada yang masuk akal. Ngomongnya ceritanya diulang-ulang terus gitu lagi gitu ya. Capek dengernya. Tapi alhamdulillah karena izin Allah kita semua dapat menyaksikan bagaimana pola pikir murtadin ini memang sudah Allah tunjukkan dan Allah sudah balikan hati mereka menjadi seorang yang majnun. Kami sih tidak rugi gitu ya. Silahkan kalian mau murtad aja ya, semurtad-murtadnya. Jadilah murtad yang kafah kalau perlu ya. Dan kalau misalkan memang murtad karena harta, karena dunia, karena wanita, karena laki-laki, karena jabatan, karena ekonomi, gak usah diceritakan mantan ustadz, mantan kiai, guru ngaji, juri MTQ, ulama, terus apalagi anak pesantren, anak Sunan Kalijaga, anak Sunan Kalibata, ya anak Sunan Kali apalagi itu Kalijogo, apalah itu ya. Kami gak mungkin percaya. Murtad mah murtad aja. Apalagi kalau bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa ayat Al-Quran, udah salah, ngaco, salah tafsir, wah ya, itu udah jadi makanan kami para mujahid dan para muhtadin. Jadi jangan macem-macem tadi. Oke, sahabat mualaf, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, insya Allah menjadi cambukan untuk kita semua, termasuk saya pribadi, untuk lebih taat lagi, untuk lebih bertakwa, untuk lebih banyak mengaji lagi, untuk lebih banyak lagi tadabbur Al-Quran, supaya mengerti dan paham maksud-maksud para murtadin ini untuk menipu kita, untuk menjebak kita ke perangkap setan dan menjadi pengikut setan. Hati-hati sahabat mualaf ya, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan karena ujungnya adalah jahanam. Ngeri ya. Dan saya mengucapkan nyoon sapora, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang mungkin tidak masuk ke dalam hati sahabat mualaf semua. Dan untuk itu saya ucapkan matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala tamutuna illa wa antum muslimun.